Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zulfikar Nur Fikri. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah website toko online sederhana menggunakan PHP dan MySQL. Oke, buat teman-teman yang penasaran seperti apa jadinya, silahkan ditonton dulu aja videonya sampai selesai. Baik, langsung saja mulai. Jadi di sini saya telah membuat sedikit catatan ya untuk belajar kita pada kali ini. Untuk studi kasusnya, yaitu kita akan membuat website toko online sederhana ya. Dan untuk catatannya, di sini websitenya itu hanya untuk menampilkan informasi aja seputar produk atau jasa yang dijual ya. Seperti menampilkan foto produk, harga, deskripsi produk, dan informasi kontak si penjual. Jadi di website kita ini tidak ada yang namanya transaksi jual beli. Jadi ketika ada si pembeli atau calon pembeli yang ingin membeli produk, itu bisa langsung menghubungi penjual lewat nomor telepon yang tercantum di website tersebut. Kemudian untuk front end-nya di sini kita akan menggunakan HTML dan CSS ya. Lalu untuk back end-nya atau bahasa pemrogramannya di sini kita akan menggunakan PHP 7. Database-nya menggunakan MySQL, web servernya menggunakan sampai versi 7.2. Untuk teks editornya seperti biasa, saya menggunakan Sublime Text 3 ya. Buat teman-teman yang memang di laptopnya ada Notepad, Notepad++, Dreamweaver, ataupun yang lainnya, silahkan digunakan saja. Lalu di sini untuk penggunanya atau usernya itu ada dua ya, yang menggunakan website kita nanti ada calon pembeli dan ada admin ya atau penjualnya. Kemudian untuk struktur database-nya seperti ini. Di sini untuk nama database-nya kita akan membuat dengan nama db_buka warung ya. Contohnya misalkan kita di sini nama tokonya toko buka warung gitu. Kemudian di dalam database-nya itu ada 3 tabel ya. Ada tabel admin, tabel kategori, dan tabel produk. Tabel admin ini untuk menampung data si penjual ya. Misalkan data si yang punya tokonya gitu. Ditampung di sini, kemudian tabel kategori untuk menampung data kategori, tabel produk untuk menampung data produk tentunya ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk tabel admin itu seperti ini struktur tabelnya. Untuk nama tabelnya itu tb_admin dan untuk jumlah fieldnya atau jumlah kolomnya ada 7 ya, 7 field. Ini untuk nama-nama kolomnya. Lalu ini untuk tipe datanya dan ini untuk panjang datanya ya. Kemudian primary key-nya itu admin ID. Admin ID ini kita setting sebagai auto increment ya, biar ID-nya nanti otomatis terisi nomor urut jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya begitu. Kemudian untuk tabel kategori seperti ini, dia ada 2 field atau 2 kolom. Ini untuk nama kolomnya, ini untuk tipe datanya, dan ini untuk panjang datanya. Lalu untuk primary key-nya itu kategori ID ya. Seperti biasa kita setting sebagai auto increment. Kemudian untuk tabel produk itu nama tabelnya tb_produk ya. Untuk struktur tabelnya seperti ini, dia ada 8 field atau 8 kolom. Kemudian ini untuk tipe datanya, dan ini panjang datanya, lalu ini primary key-nya dia produk ID ya. Seperti biasa juga, kita jadikan dia sebagai auto increment. Dan di sini ada kategori ID ya, kita jadikan sebagai foreign key ya, karena dia apa namanya primary key di tabel kategori. Oke, selanjutnya di sini ada halaman-halaman ya. Untuk halaman admin, di sini ada halaman login, ada dashboard, ada profile, ada data kategori, dan ada produk ya. Untuk profile ini, si admin atau si penjual cuma bisa update data dia aja. Kemudian data kategori itu bisa tambah data, lihat data, update data, dan hapus data. Kemudian untuk data produk itu sama ya, bisa tambah data, lihat data, update data, dan hapus data. Kemudian untuk halaman si calon pembeli ya, ini ada halaman beranda, ada halaman produk, ada halaman detail produk ya, cukup sederhana ya. Oke, mungkin segitu aja catatannya ya, gak usah banyak-banyak. Mungkin kalau misalkan kita lihat dari catatannya, ini videonya akan kita bagi menjadi beberapa bagian video ya.
biar gak terlalu panjang untuk masing-masing videonya. Oke, untuk di video yang pertama ini kita akan melakukan persiapan dulu ya dari mulai rancangan seperti ini, lalu kita akan membuat database-nya terlebih dahulu ya. Setelah kita membuat database, mungkin di video selanjutnya kita akan lanjut membuat eh, halaman login ya untuk si admin ya. Oke, kita langsung saja mulai, langsung saya eksekusi, gak usah berlama-lama. Sebelumnya kita coba hidupin dulu sampai P-nya. Oke, ini udah hidup ternyata ya Apache dan MySQL-nya. Buat teman-teman yang belum hidup, silakan hidupin dulu aja ya, start seperti itu ya. Oke, setelah hidup atau setelah running, kita close aja. Setelah itu kita buka PHP MyAdmin-nya ya di browser. Kita ketik aja localhost garis miring PHP MyAdmin. Di sini kita akan membuat database-nya. Oke, kita di sini klik aja database. Lalu kita kasih aja namanya sesuai dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya ya. Nama database-nya adalah ini ya, db underscore buka warung. Oke, siap. db underscore buka warung. Kita create. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya adalah kita akan membuat tabel. Tabel pertama kita akan buat tb underscore admin dulu ya. Ada 7 field atau 7 kolom. tb underscore admin, kolomnya ada 7, kita go. Oke, selanjutnya kita isi untuk nama-nama kolomnya. Yang pertama ada admin ID, lalu ada admin name, username, password ya. Admin name, username, password. Lalu ada apa lagi? Admin telep, admin email, admin address. Admin telep, admin email, lalu ada admin address. Oke. Jadi telep ini untuk menyimpan nomor telepon ya maksudnya ya. Email untuk menyimpan email, address untuk menyimpan alamat. Oke, lanjut. Sekarang kita setting tipe datanya. Admin ID kita setting integer ya. Integer tuh. Oke. Terus admin name varchar, lalu username juga varchar ya. Password juga varchar, lalu telepon juga varchar, email juga varchar, alamat kita kasih teks aja ya. Untuk admin ID itu kita akan setting dia sebagai auto increment ya, kita checklist, lalu go. Nah, dia udah otomatis jadi primary key. Selanjutnya admin name-nya itu panjang datanya, ini nggak perlu diisi ya, otomatis nanti akan dari sendiri. Ini untuk varchar ya, admin name itu berapa? 50, 50, 100. Oke. Nama itu 50 maksimal panjang datanya ya. Banyaknya karakter itu 50 karakter. Untuk username juga sama 50, lalu password kita kasih 100 aja, untuk telepon kita kasih 20 aja maksimal, email kita kasih 50 ya. Betul. Untuk tes gak usah diisi. Selanjutnya adalah kita klik save. Oke, tabel admin sudah berhasil kita buat. Selanjutnya adalah kita buat tabel kategori. Tabel kategori di sini TB kategori. Kolomnya ada 2. Go. Untuk kategori ID ya. Kategori ID. Kemudian kategori name. Nah, untuk tipe datanya ID itu integer, name varchar. Name varchar, dan seperti biasa kategori ID kita setting sebagai auto increment atau AI ya. Go otomatis. Kemudian untuk kategori name kita kasih 25 ya. Nggak terlalu panjang. Kita langsung save aja. Sip.
Selanjutnya kita kembali ke database, lalu kita buat tabel baru. Tabel yang terakhir ada tabel produk ya, tb underscore produk. tb underscore produk. Kolomnya ada berapa? Ada 8 kolom ya, atau 8 field. 8, kita klik go. Oke, untuk yang pertama ada produk ID, kategori ID, product name. Ada produk ID, ID, produk ID, lalu ada kategori ID ya, kategori ID, lalu kita akan product name, kemudian produk price ya, untuk menyimpan harganya, ini untuk menyimpan nama produknya. Kemudian ada description image ya, produk description dulu, produk description ya, kalau ada produk image, kemudian ada produk status, lalu ada date grid ya, tanggal dibuatnya kapan, atau tanggal diinputnya kapan. Lalu untuk tipe datanya seperti biasa integer, produk ID, lalu AI-nya kita checklist, go. Untuk kategori ID juga sama integer ya, integer, foreign key. Kita mungkin jadikan aja dia sebagai index ya. Oke, go. Lalu untuk product name-nya varchar nih pastinya ini. Ya, 100. Oke, lalu untuk price, harga kita kosongin aja. Tipe data integer ya, kita kosongin aja. Kemudian itu product description kita kasih aja teks ya. Lalu untuk image kita kasih varchar 100. Lalu untuk produk status kita kasih aja tinyin ya. Nih tinyin ya. Oke, karena cuma satu angka aja jadi menggunakan tinyin aja ya. Lalu untuk date created timestamp. Ini terus untuk defaultnya kita kasih current timestamp ya. Oke, selanjutnya ini biar otomatis ya, otomatis isi walaupun dikosongin juga. Oke, udah semua, kita save. Sip. Untuk tabel sudah selesai semua ya, tabel admin, kategori, produk. Selanjutnya kita isi dulu yang tabel admin ya, isi dulu admin. Di sini kita insert lewat PHP admin. Kita isi aja nama adminnya atau nama si penjualnya, misalkan Julfikar ya. Kemudian username-nya kita kasih aja admin, lalu passwordnya admin, lalu kita enskripsi passwordnya menggunakan MD5 ya. Lalu telepon kita kasih aja 082217, kalau enggak ya deh gini aja 082217604816. Alamat emailnya julfikarnurfikri01@gmail.com. Alamatnya Jalan Petojo PIJ 6 ya. Misalkan Kelurahan Cideng gitu ya, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150. Lalu kita klik go. Oke, data admin sudah kita isi satu aja ya. Kemudian untuk database sudah selesai kita buat. Selanjutnya adalah kita coba langsung aja buat folder baru ya, lalu kita buat file koneksi ya. Oke. Kita akan buat file koneksi. Di sini kita akan buat atau buka dulu text editornya ya. Di sini saya menggunakan Sublime Text. Oke, di sini kita buat file baru. Kita save. Lalu kita akan simpan di dalam SAMPP ya, htdoc. Nah, di sini kita akan membuat folder baru dengan nama
buka warung, enter, enter lagi. Oke, di sini kita akan buat file baru dengan nama db_php. Jadi di sini kita akan membuat script buat mengkoneksikan database dengan web yang akan kita buat nanti. Seperti biasa kita menggunakan PHP, pembuka dan penutup, seperti ini. Lalu seperti biasa kita buat dulu variabelnya ya, hostname, isinya localhost, kemudian username, isinya adalah root, kemudian apa lagi nih, password, kosongin aja isinya, lalu database name, kita isikan dengan nama database-nya adalah db buka warung. Lalu sini kita akan buat variabel count. Nama variabel ini bebas ya, terserah teman-teman. Yang penting jangan mengandung spasi atau apapun itu yang dilarang. Selanjutnya adalah kita buat query MySQL connect ya. MySQL connect, lalu parameternya ada 4. Yang pertama adalah hostname. Hostname-nya apa, koma. Yang kedua ada username-nya apa. Yang ketiga ada password-nya apa. Lalu yang keempat ada database name-nya apa. Kemudian kita kasih ORD. Jika gagal terhubung, kita akan tampilkan gagal terhubung gitu ya ke database. Oke, selanjutnya kita akan coba panggil webnya di browser. Cara manggilan seperti biasa, localhost garis miring buka warung enter. Nah, seperti ini kita klik aja yang db_php ini. Oke, kosong ya. Berarti tandanya script koneksi kita sudah berhasil ya. Coba kalau misalkan kita gagalin dulu deh, kayak gimana kalau gagal ya. Nama database-nya kita ganti seperti ini, buka warung. Lalu kita refresh, nah gagal ya. Database tidak diketahui karena emang nggak ada nama database db buka warung ya. Oke, sip, gagal terhubung ke database. Seperti itu ya, sekarang kita kembalikan lagi. Lalu kita coba refresh. Sip. Sampai sini kita sudah berhasil membuat database dan script koneksi database ke webnya ya. Kita coba lihat lagi catatan. Berarti sejauh ini kita sudah berhasil membuat database, tabel ada 3. Selanjutnya kita akan membuat halaman login untuk admin ya. Namun kita akan buat halaman login itu di video tutorial berikutnya. Oke, buat teman-teman, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu aja ya. Buat teman-teman yang masih bingung atau masih ada error, silahkan tanyakan aja atau tulis errornya di kolom komentar di bawah ini. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.